Pernah nggak sih Anda mikir kalau konflik itu ibarat ledakan yang tiba-tiba? Kayak, boom, tahu-tahu ada argumen entah dari mana. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal ubah cara pandang itu. Menurut riset akademis terbaru, konflik itu sama sekali bukan insiden acak loh. Konflik sebenarnya punya siklus hidup. Bisa diprediksi, bisa dipetakan, dan yang paling penting, bisa banget kita kelola secara proaktif. Kalau kita paham tahapannya, kita bisa mengendalikannya sebelum keadaan berbalik mengendalikan kita. Coba bayangin situasi ini deh. Pernah nggak Anda merasa sebuah proyek tuh rasanya mulai berantakan atau tim mulai nggak sinkron, padahal belum ada satu orang pun yang marah-marah? Perasaan gak nyaman itu saat Anda tahu ada yang salah padahal semua orang di ruangan masih senyum, itu bukan cuma firasat biasa. Di dunia akademis, ini disebut sebagai ketegangan tersembunyi atau unspoken tension. Dan ini adalah kejadian sehari-hari di tempat kerja yang jadi sinyal kuat kalau konflik sebenarnya udah mulai berjalan. Oke, mari kita bedah 5 tahapan dari kehidupan sebuah konflik hari ini. Kita bakal mulai dari akar masalah di tahap laten, terus masuk ke persepsi tanda bahaya, lanjut ke manifestasi dan eskalasi, lalu resolusi kesepakatan, dan berpuncak di transformasi konflik jangka panjang. Kita mulai dari tahap pertama, akar masalah atau tahap laten. Nah, ini adalah fase di mana akar masalahnya benar-benar nggak kelihatan oleh mata telanjang. Semuanya kelihatan super tenang di permukaan, tapi arus bawahnya udah mulai bergerak liar. Inilah yang dinamakan konflik laten. Sederhananya, konfliknya tuh udah ada, tapi semua orang masih pura-pura nggak lihat aja. Entah karena ada perbedaan tujuan, atau rebutan sumber daya, benih-benih masalahnya udah ditanam. Menariknya nih, karena masih berupa potensi, kalau kita jago mengelolanya di titik ini, konflik laten malah bisa memicu inovasi tanpa harus melewati drama permusuhan. Terus, gimana kita tahu kalau ada konflik laten? Perhatikan aja tanda-tanda awalnya. Misalnya komunikasi yang mulai macet, atau tiba-tiba ada perubahan perilaku dari rekan kerja. Menangkap ketegangan-ketegangan halus kayak gini, jauh lebih gampang sekarang daripada nunggu meledak jadi krisis besar nantinya. Literatur modern sangat menyarankan pendekatan analitis di fase ini. Lewat survei organisasi atau analisis data, kita bisa ngebongkar dinamika tersembunyi ini lebih awal. Masuk ke tahap kedua, persepsi, atau gimana kita menafsirkan tanda-tanda bahaya tadi. Begitu ketegangan tadi mulai disadari, masalahnya sekarang masuk ke ranah interpretasi manusia. Sesuatu yang tadinya tersembunyi mulai dirasakan. Yang bikin fase ini sangat menarik adalah bahaya sesungguhnya bukan cuma ada pada masalah utamanya, tapi pada bagaimana bias di kepala kita mendistorsi masalah itu. Di tahap persepsi, konflik itu sepenuhnya adalah konstruksi psikologis. Cara Anda melihat masalah bisa aja 180 derajat beda dengan rekan Anda. Dan seringkali, interpretasi subjektif inilah yang memicu ledakan, bukan fakta objektifnya. Realitas kita itu dibentuk oleh banyak hal. Secara internal, pengalaman masa lalu dan tingkat kecerdasan emosional kita jadi filter saat melihat sebuah ancaman. Di sisi lain, faktor eksternal kayak dinamika tim, lingkungan virtual, atau struktur organisasi juga ikut campur tangan. Kalau persepsi dua belah pihak udah benar-benar nggak nyambung, ini bakal jadi jalan buntu yang luar biasa parah. Contoh ekstrimnya sering disorot oleh para peneliti dalam konflik berkepanjangan, seperti kasus Israel-Palestina, di mana hambatan terbesar resolusi adalah karena masing-masing pihak punya pemaknaan yang secara fundamental berbeda soal akar masalahnya. Sekarang kita ada di tahap ketiga, manifestasi dan eskalasi konflik. Disinilah api mulai menyala. Kalau kita lihat perjalanannya, ini adalah momen di mana kita menyeberangi batas kritis. Dari yang tadinya cuma ketegangan di bawah permukaan, sekarang pecah jadi permusuhan terbuka. Saat persepsi yang berbenturan tadi dibiarkan aja tanpa kendali, percikan yang tadinya nggak kelihatan akhirnya membesar. Intensitasnya makin naik dan permusuhan mulai disuarakan secara nyata. Tapi ingat, eskalasi itu nggak terjadi dalam semalam. Ada urutannya. Para ahli seperti Glass dengan model 9 tahapannya udah memetakan dengan jelas bahwa konflik itu mendaki tangga eskalasi. Awalnya dari sekedar beda pendapat ringan, terus kepercayaan mulai luntur, komunikasi jadi kaku. Kalau nggak ada yang intervensi, hal ini perlahan tapi pasti bakal naik level jadi permusuhan terbuka sampai puncaknya berujung pada tindakan yang saling menghancurkan. Sangat sistematis. Di titik ini kita harus ekstra hati-hati. Kenapa? Karena eskalasi itu punya mesin penggeraknya sendiri. Bias kognitif dan emosi yang meledak-ledak itu ibarat bensin yang disiram ke kobaran api. Apalagi kalau ditambah tekanan waktu dan kurangnya kesadaran diri. Semakin Anda merasa pihak lawan punya kuasa lebih secara nggak seimbang, semakin Anda bakal nekat ambil tindakan koersif. Siklus umpan balik yang berbahaya ini bikin konflik meluncur mulus ke arah kehancuran. Lanjut ke tahap keempat, resolusi
atau mencapai kesepakatan. Waktunya kita belajar memadamkan api. Untuk memadamkan konflik yang udah terlanjur membesar, resolusi itu nggak bisa spontan. Ini adalah proses multi-level yang rapi. Mulai dari pramediasi buat ngumpulin informasi, lanjut ke tahap negosiasi. Waktu pihak ketiga masuk sebagai mediator, mengelola emosi itu hukumnya wajib, biar interaksinya nggak beracun. Dan yang paling penting adalah tahap-tahap akhirnya. Dokumentasi kesepakatan yang jelas, serta pemantauan implementasi di lapangan. Ini adalah kunci utama biar gencatan senjata bisa stabil dan bertahan lama. Nah, ini bagian yang paling bikin merinding dari riset Mutakhir. Resolusi konflik zaman sekarang udah nggak cuma ngandelin insting atau jam terbang negosiator manusia aja. Kita lagi ada di tengah revolusi. Kecerdasan buatan, machine learning, dan model matematis canggih seperti Graph Model for Conflict Resolution sekarang dipakai buat memprediksi hasil dan mempersempit pilihan secara rasional. Teknologi ini ngebantu banget nyingkirin beban bias emosional supaya kita bisa mencapai kesepakatan yang jauh lebih objektif dan pastinya berbasis data. Akhirnya kita sampai di tahap kelima, transformasi konflik jangka panjang. Saatnya menanam kembali akar perdamaian. Di tahap akhir ini, kita harus melihat jauh ke depan dan bertanya, gimana caranya kita menanam kembali hutan yang udah hangus biar tumbuh lebih kuat. Poin krusialnya ada di perbandingan ini. Resolusi konflik itu ibarat nempel plester di luka yang lagi berdarah. Penting banget buat pertolongan pertama dan nyelesain argumen saat itu juga. Tapi, transformasi konflik kerjanya jauh lebih dalam. Pendekatan ini mengubah hubungan emosionalnya, memperbaiki struktur sosialnya, dan menyembuhkan akar identitas dari masalah tersebut. Ini bukan sekedar kompromi sementara, tapi merombak ekosistem interaksi biar konflik serupa nggak meledak lagi di kemudian hari. Alat yang dipakai buat transformasi jangka panjang ini juga benar-benar holistik. Metode kayak dialog transformatif dan karya seni sering banget dipakai buat memfasilitasi penyembuhan emosional di daerah yang trauma karena konflik. Praktik ini udah terbukti sukses luar biasa di seluruh dunia loh. Mulai dari dipakai Uni Eropa buat membereskan konflik etnopolitik lewat integrasi regional, sampai dipakai oleh para pemimpin organisasi modern buat memupuk budaya kerja yang menghargai keragaman. Dan yang paling penting, semuanya sangat mengandalkan pendekatan akar rumput dan kearifan lokal. Sebagai penutup, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan provokatif ini. Konflik itu nggak bisa dihindari, tapi cara kita meresponsnya adalah murni sebuah pilihan. Coba perhatikan dinamika di sekitar Anda hari ini. Entah di dalam tim Anda, komunitas, atau bahkan hubungan personal Anda. Apakah Anda sekedar kelelahan lari ke sana kemari memadamkan api perselisihan jangka pendek? Atau Anda udah siap pakai energi panas dari konflik itu buat ngebangun ulang struktur yang jauh lebih baik dan lebih tangguh? Terima kasih udah bergabung di sesi kali ini. Mari kita refleksikan bersama dan sampai jumpa di pembahasan materi seru berikutnya.